Halo semuanya, bertemu kembali kita di dalam channel Rigo Tutorial yang membahas tentang pembelajaran AI dan juga tentang pembelajaran coding bagi semua yang suka dengan tutorial-tutorial yang berkaitan dengan dunia teknologi informasi. Kita ketemu di dalam channel yang satu ini untuk membahas tentang segalanya tentang AI dan segalanya tentang coding. Baik, di video ini kita akan coba melanjutkan pemahaman kita tentang vibes coding ya. Di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang bagaimana yang vibes coding itu sendiri dan juga tentang pengenalan daripada salah satu tool yang dikeluarkan oleh Google namanya Google Anti-Gravity. Ya memang dengan menggunakan Google Anti-Gravity ini, kita bisa membuatkan sebuah aplikasi itu dengan mudah hanya dengan berbasis dengan perintah. Di video ini, kita akan coba membahas tentang bagaimana awal kita dalam menggunakan anti-gravity untuk kita membuat project kita. Nah, tetapi yang ingin saya sampaikan di sini, pemahamannya di sini adalah, saya akan coba menjelaskan bagaimana perbedaannya ketika kita membuatkan sebuah aplikasi dengan dengan vibes coding ini, dengan memberikan perintah-perintah yang memang boleh dikatakan semuanya itu kita lakukan melalui perintah berbasis AI. Nah, sekarang saya coba jelaskan dulu satu contoh dari yang saya sudah coba buatkan dengan menggunakan anti-gravity ini dengan menggunakan basis perintah berbasis AI agent ya namanya ya. Hasilnya seperti ini. Ini hasilnya. Ini adalah aplikasi Laravel yang dibangun menggunakan Laravel. Laravel versinya adalah 12. Nah, di sini hasil akhirnya tadi saya coba membuatkan sebuah aplikasi yang memang aplikasi ini saya hanya kasih dengan prompt yang sederhana sekali dan langsung dieksekusi. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Ini bisa dilihat ya. Dan kalaupun misalkan nanti kita mau login, kemudian apa ya, passwordnya saya lupa nih. Passwordnya, ntar saya lihat dulu. Ini ada, ini baris perintahnya ya. Ini baris perintah, oh ini dia. Admin desa.com gitu. Oke, dan ini adalah password defaultnya. Login. Dan ini hasil akhirnya aplikasi yang ada data penduduk, ada jenis bantuan, ada penyaluran. Dan kalau kita mau logout profil, kita ada di sini. Kemudian kalau kita mau logout, kayaknya profilnya belum belum dibuat ya, udah dibuat seperti ini. Dan ini adalah kita tinggal logout saja. Ini hasil akhir dari satu prompt yang saya buatkan tadi, yang kurang lebih alurnya seperti ini ya. Alurnya seperti ini. Ini hasil yang saya ketikkan melalui Google Anti Gravity. Ini full Laravel. Laravel 12. Dan kalau lihat source code-nya ini. Ini source code-nya, project-nya. Ini project lengkapnya yang memang semua aplikasi ini yang coding ini semua diketik menggunakan dibuat menggunakan perintah yang dengan prompt yang sesimpel ini saja. Saya hanya tinggal mengetikkan prompt seperti ini. Prompt ini singkat saja promptnya. Hanya saya tidak mengikuti aturan penulisan prompt ya. Jadi saya mengetikkan prompt untuk menguji coba saja. Hanya apa yang saya tahu itu yang saya ketikkan. Modelnya seperti itu. Dan ketika saya ketikkan prompt seperti ini, kemudian akan diberikan salah satu, itu biasa kita buatnya planning ya. Planning dulu. Kemudian ketika sudah dihasilkan hasilnya, dia akan menghasilkan kurang lebih seperti ini. Ini tasnya yang akan dieksekusinya nantinya. Kemudian ini implementasinya. Di implementasi yang pertama, di sini dijelaskan kira-kira apa rencana pengembangan website yang akan diselesaikan nantinya oleh si AI agent yang dengan kebutuhan akhir yang mungkin seperti ini. Ini dia akan dirancang, ringkasan proyek, teknologi yang digunakan dan lain sebagainya. Nah, di awal di sini disebutkan bahwa saya dilihat di sini ya, saya tidak mengatakan bahwa bangunlah aplikasi ini menggunakan Laravel 12. Di dalam prompt-nya saya tidak menyebutkan itu. Tetapi saya hanya mengatakan, tolong buatkan untuk aplikasi web. Itu saja.
Nah, di sini di awalnya tadi, ketika di awal implementasi plan yang pertama ini, dia disebutkan di sini adalah dia akan menggunakan bukan Laravel ya, dan bukan juga database MySQL, tetapi yang disarankan adalah Next.js, Next.js yang pertama, tetapi saya melakukan perubahan. Melakukan perubahan artinya memberikan saran dengan model seperti ini ya, sarannya komen, kemudian saya berikan saran, tolong diubah bla bla bla, kemudian saya suruh revisi. Dan akhirnya saya memberikan sarannya yaitu Laravel 12. Makanya diubah langsung menjadi Laravel 12 dan lain sebagainya. Ketika plan ini sudah disusun, kemudian juga ini yang rencana yang akan dilakukan, kira-kira apa setupnya dan ini sebagainya. Ini kan apabila sudah oke, tadi saya langsung mengetikkan perintah ini. Mulai setup project Laravel. Tadi kan ini ada, kalau di historinya kan, ini kan ada update nih, update plan. Saya telah menyesuaikan rencana menggunakan Laravel 12 dan MySQL. Ini dia. Dan dia langsung mulai setup project Laravel. Kemudian cukup hanya saya katakan ini seperti ini saja, project Laravel, kemudian langsung dibuatkan project Laravelnya dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir. Ini tidak ada lagi saya kasih prom-prom, tidak ada. Langsung si anti gravity ini membuatkan project Laravelnya dari pertama instalasi, pembuatan database, pembuatan model, controller, dan membangun UI dengan menggunakan ya seperti yang di implementasi ini, seperti yang di planningkan tadi. Artinya di sini kalau kita lihat ya, di sini kalau kita lihat kan dia menggunakan untuk template-nya menggunakan Blades, stylingnya menggunakan Tailwind CSS. Ini kan. Ini apa yang sudah di planning di sini, itulah yang akan dieksekusi. Nah, hasil akhirnya ini jadi projectnya. Jadi ini projectnya. Dan ini hasilnya seperti ini. Dashboard, data penduduk, jenis bantuan, penyaluran, kemudian ada profil logout. Hasilnya cuma segini saja. Ini kalau kita sudah login. Kalau kita logout berarti di luar seperti yang saya sampaikan tadi. Ini bisa diedit ataupun dihapus. Yang kurang lebih bentuknya seperti ini, masih editnya belum jadi ya. Karena tadi saya tidak melanjutkan. Oke, nah dari bentuk five coding, kalau kita bilang ini adalah five codingnya, kalau kita melakukan yang perintah kepada si AI untuk membuat satu project dengan model seperti ini, saya bisa menyimpulkan ini banyak kekurangannya. Banyak sekali kekurangannya. Artinya apa? Kita hanya terima beres. Kita hanya terima beres hasil aplikasinya, tetapi kalau kita lihat hasil aplikasinya, pasti tidak akan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Ini coba kita lihat. Editnya belum, kemudian hapusnya juga. Hapus sudah ya? Oh, hapus sudah. Oke, belum kan? Belum juga. Kemudian penyaluran juga ini sama, tidak ada tombol dan tampilannya juga seperti yang tidak kita harapkan. Artinya, saya bisa ngambil kesimpulan kalau kita mau membangun sebuah aplikasi hanya dengan menggunakan baris perintah yang sesimpel seperti ini saja, maka saya yakin hasil akhirnya tidak seperti yang kita harapkan. Jadi gitu ya. Nah, ini yang mau saya bahas, artinya sekarang ini sudah saya lakukan tadi. Sekarang kita akan coba membuatkan mendemo ulang ya. Bagaimana sih proses membangun sebuah aplikasi dengan menggunakan anti gravity, dengan menggunakan apa namanya ya? Saya ulangi, membuat sebuah project dengan menggunakan AI agent berbasis vibe coding menggunakan Google Anti Gravity. Nah, ini hasil akhirnya dan saya boleh katakan kalau mau buat lebih bagus, jangan ikuti dengan model ini. Tetapi kalau penasaran gimana cara membuatnya seperti ini, sekarang saya akan mengulang dari awal. Saya logout dulu, ini saya close, ini saya buatkan baru. Ini saya boleh saya copy ini saja, oke? Atau nanti kalau mau dibuatkan yang lainnya juga boleh. Start conversation. Oke, saya akan mulai dari awal bagaimana membuatkan project dengan menggunakan anti gravity. Dan ini memang project ini coba dilihat apakah mau diikuti atau tidak. Silahkan nanti pilihan ada di kita masing-masing. Nah, misalkan saya sekarang akan menyuruh si anti gravity membuatkan sebuah project menggunakan agent manager. Ya, oke ya. Ini saya sudah buka open anti gravity-nya. Kemudian saya buka open manager, agent manager maksud saya. Oke, ini dia.
Ini yang tadi saya sudah buat. Sekarang saya sudah buat baru. Nah, sekarang biasanya kalau kita mengetikkan sebuah apa namanya, ingin merencanakan sebuah pembuatan aplikasi, kita itu memilih modelnya itu saya di sini saya ulangi saya memilih Gemini 3 ya. Kebetulan akun saya adalah Pro. Saya mau di awalnya itu kita pilihannya adalah memplanningnya dulu. Artinya di sini ada tulis ya, bisa melakukan perencanaan sebelum dieksekusi. Artinya sebelum dituliskan kodenya, kita direncanakan dulu planningnya seperti apa, kemudian dan lain sebagainya. Makanya kita di awal planningnya dulu, jangan langsung fast eksekusi kodenya. Kita pilih planning, kemudian tinggal kita ketik promptnya. Di sini model yang saya gunakan adalah Gemini 3 Pro. Nanti kalau mau pakai yang lain, kalau Sonnet, nanti aja kita bahas yang belajar tentang yang model yang lainnya. Nah, sekarang saya tuliskan misalkan yang perintah yang tadi. Saya copy paste. Misalkan saya di sini mencoba merubahnya ya. Nah, di sini saya akan membuatkan sebuah aplikasi website. Saya sedikit rombak promptnya. Aplikasi website untuk manajemen apa namanya, bukan bantuan desa ya, untuk manajemen korban bencana banjir bandang misalkan ya. Nah, misalkan kayak gini. Dalam setiap sedikit merubah ya. Dalam setiap desa yang terkena dampak banjir bandang, penduduk akan mendapatkan bantuan sesuai dengan jenis jenis kerusakan yang dialami dan syarat penerima bantuan itu ditentukan oleh pemerintah. Oke. Data penerima akan direkam dan disimpan dalam aplikasi untuk keterbukaan informasi. Data nantinya menampilkan laporan penduduk yang menerima bantuan yang biasanya kalau kita bilang data laporan penduduk yang sangat layak dan tidak layak menerima bantuan. Nah, demikian juga apabila ada bantuan yang disalurkan, aplikasi akan merekam. Ini saya coba ini kan dulu. Apabila ada bantuan yang memang ini saya pikir ini enggak, ini saya ubah aja. Apabila aplikasi akan merekam semua aktivitas penyaluran bantuan, apakah sudah menerima atau tidak untuk jadi bahan publikasi pemerintah. Oke, nah saya tinggal kasih prompt. Berdasarkan kebutuhan ini, berikan dan saran dan masukan untuk perancangan dan pengembangan aplikasi webnya. Oke, gitu sajalah. Nah, sekarang ini kita coba enter saja ya. Kalau kita ini, saya ulangi, kita pilih planningnya dulu. Kita coba enter. Nah, di sini kalau kita lihat, pertama si anti-gravity AI agent-nya, dia akan mengetikkan kira-kira perencanaannya untuk membuat aplikasi tadi itu seperti apa. Nah, kita akan lihat nih, dia akan menuliskan kira-kira bentuk perancangannya sistemnya seperti apa, manajemen usernya seperti apa, dia akan mengikuti seperti ini. Itu task yang pertama, ini adalah sistem manajemen bantuan banjir, ini nama aplikasinya, kemudian tasknya yang akan diberikan seperti apa. Nah, di sini nanti kita bisa ngedit ya, bisa berikan saran atau melakukan komentar. Nah, selesai ya. Nah, sekarang coba dilihat desain proposalnya. Nih, saya telah menunjukkan proposal desain sistem manajemen kamar banjir. Fitur utamanya apa? Ada ini lengkapnya. Ini lihat lengkapnya. Dia sudah mengetikkan di sini ringkasannya adalah sistem ini dirancang untuk mendigitalkan proses pendataan. Artinya, biasanya kalau kita membuat sebuah aplikasi, tentunya kita memplankan dulu ya, kira-kira bagaimana alur aplikasi dan sebagainya. Kurang lebih yang dimaksud dengan implementation plan atau proposal pengembangan sistem kurang lebih seperti ini. Ini disebutkan kayak gini, ketepatan sasaran bantuan dan lain sebagainya. Di sini ada dijelaskan sistem kamu memisahkan peran supaya lapangan, administrator, dan publik dan lain sebagainya. Kalau kita sudah setuju dengan ini, berarti kita nggak usah mengeditnya.
Maksudnya nggak usah memberikan saran. Ini fitur-fiturnya, ada modul pendataan dan verifikasi, ada input data korban, ada asesmen kerusakan, ada mode offline. Artinya di sini susah sinyal, data sinkronkan saat offline. Ya, ini disarankan. Kemudian modul penentuan kelayakan, sistem dan komputer. Di sini ada algoritma scoring. Kemudian di sini ada sistem memberikan skor berdasarkan input. Ini ada algoritma yang diberikan. Ini sarannya. Kemudian ada kategorisasi, layak, dan lain sebagainya. Dan ini modulnya. Nah, kemudian setelah ini alur sistem aplikasi yang dibangun fiturnya apa, modul-modulnya apa, kemudian beda dia melanjut ke teknologi yang digunakan. Di sini ada dikatakan kalau untuk membangun sistem ini, maka ini loh yang harus akan di apa namanya teknologi bahasa pemrogramannya. Nah, di sini ada disebutkan nih. Untuk framework itu disarankan Laravel 10 atau 11. Ya kan? Ini disarankan Laravel 11. Di sini dijelaskan juga front end-nya Filament PHP. Filament untuk membuat dashboard admin dan query dengan cepat disarankan. Kemudian front end-nya juga sama. Kemudian database-nya MySQL atau PostgreSQL. Nah, apabila kita sudah sepakat dengan framework yang digunakan ini, berarti kita tidak perlu edit. Nah, sekarang dilihat di sini di bawah juga. Jika butuh aplikasi mobile, backend bisa digunakan Laravel API, Node.js, atau frontend Next.js, React atau Vue.js. Ini kalau kita mau membangun aplikasi di perangkat mobile-nya. Oke. Nah, kemudian ini rancangan database-nya. Ada user, Vilex atau desa, victim, data kepala-kepala warga, AIDS, distribution, dan lain sebagainya. Ini rancangan database-nya. Kemudian alur kerjanya, flow-nya adalah dia pertama dilaporkan, diverifikasi, dipublikasi, penyaluran, pelaporan akhir. Ini sistem keamanannya. Nah, ini adalah saran yang diberikan sebelum aplikasi dibuat. Misalkan kita sudah setuju dengan semua yang disarankan, barulah kita melanjut ke pengembangan sistemnya. Tetapi kalau kita misalkan memberikan saran, misalkan nih, ya di sini ada disebutkan nih, frameworknya adalah Laravel 10 atau 11. Misalkan kita nggak mau, kita maunya adalah Laravel 12. Kita langsung bisa berikan komen di sini. Klik di baris di sini, kasihkan komen. Kasihkan ini komentarnya di mana tadi ya? Oke, di mana-mana tadi. Ah, ini dia. Klik, oke, berikan saran, gunakan Laravel 12 versi terbaru, misal ya. Nah, kita add comment. Nah, satu. Nah, ini kan ada muncul nih reviews. Ada satu reviewnya ini. Oke, kita sarankan jangan pakai Laravel 10, pakainya Laravel 12. Nah, kemudian di sini front end adminnya menggunakan Filament, misal ya. Filament, oke, kita sepakat. Kemudian kalau untuk front end public, template-nya menggunakan Tailwind, CSS. Misalkan kita nggak mau pakai Tailwind, kita maunya gunakan Bootstrap misalkan. Bootstrap ya, Bootstrap 5. Oke, kita berikan komennya. Nah, di sini akan direkam komentarnya. Dah, misalkan apa yang mau kita revisi lagi? Misalkan kita mau revisi untuk algoritma ini, kategorisasinya ada sangat layak, layak, tidak layak. Oke, kita sepakat. Kemudian algoritma scoringnya di sini ada memberikan skor kelayakan berdasarkan input. Misal rusak berat tambah lansia tambah bayi sama dengan prioritas satu. Oke, misalkan untuk sistemnya memberikan dia layak atau tidak berdasarkan ini. Dan kemudian kalau kita misalkan tidak sepakat, kita bisa menambahkan yang bentuk yang lainnya. Misalkan kita tambahkan apa ya? Rusak berat, lansia bayi, kemudian prioritas, atau misalkan kita berikan kayak gini. eh Kelayakan penerima bantuan ditambah dengan input rusak sedang. Misal ya, kayak gitu. Artinya bukan hanya rusak berat, rusak sedang aja dia tetap diberikan bantuan. Oke, kemudian kita komen.
Nah, akhirnya kan ini udah jadi kita komentar nih. Ini udah rekomen, udah di komen. Nah, misalkan ada apa lagi dari yang disarankan? Dari yang disarankan ini ada misalkan dari fitur, input data korban, modul-modul yang digunakan, kita mau tambahin apa? Kita tinggal tambahkan saja di sini. Klik komen, kemudian add comment. Nah, kalau misalkan kita sepakat dengan yang backend Laravel API ini kalau mau digunakan abaikan. Misalkan di rancangan database ada user, admin, surveyor, verifikator. Oke, misalkan kita mau tambahkan, tolong tambahkan satu tabel baru. Silahkan di komen aja di sini. Komen, tambahkan tabel baru, misalnya. Nah, misalkan untuk yang perancangan untuk yang ini victim ini artinya data kepala keluarga ya, korban dan sebagainya. Jika sudah oke semuanya, misalkan kita sudah melihat oke, berarti ini udah fix. Kita mau bangun sebuah aplikasi dengan eh, desain proposal yang sudah kita revisi tadi. Apabila sudah, misalkan kita anggap ini sudah, baru terakhir kita jalankan. Ini kan ada nih review. Framework berarti kita suruh ganti dari Laravel 10 menjadi 12. Kemudian kita tidak menggunakan Tailwind, gunakan Bootstrap 5. Kemudian algoritma untuk scoringnya, inputnya ditambahkan tentang ada rusak sedang. Oke, jika sudah, kita submit lagi ke dia. Kita submit untuk dia memperbaiki daripada plan yang sudah disusun di awal tadi. Kita tinggal submit. Submit, kemudian dia akan melakukan revisi. Dari apa saran yang telah kita berikan tadi, dia akan merevisi yang plan proposal pembangunan sistemnya tadi sesuai yang kita berikan saran. Kita tunggu dulu. Kita tunggu dulu, dia akan mempelajarinya. Kemudian apabila sudah, maka sih sudah diubah. Kita klik open, ini dia. Nah, di sini coba kita lihat langsung sudah diubah. Nih, frameworknya Laravel 12 sudah diubah. Kemudian front end-nya front end admin filament oke, okay. Front end public dengan Bootstrap 5 oke, okay, udah diubah. Kemudian di sisi tadi untuk scoring ya. Di sini ada keterangan rusak berat ataupun sedang, udah diubah juga. Kemudian apa yang kita sarankan lagi tadi adalah untuk yang database-nya sudah oke. Okay. Yang lainnya tadi pokoknya apa yang kita sarankan tadi, kriteria bantuan, front end, framework, itu sudah. Nah, apabila misalkan ini sudah diverifikasi, oke, berarti sudah oke, desain sistem yang akan kita bangun kurang lebih seperti ini. Langkah terakhirnya apa? Kita tinggal ini, membuat perintahkan dia untuk buatkan project untuk aplikasi tersebut. Nah, oke, sekarang kita langsung memberikan perintahnya seperti ini. Misalkan kita udah cocok nih, udah sepakat dengan desain sistem yang akan dibangun nantinya. Dari rancangan database, kemudian lain sebagainya, kita udah sepakat. Oke, sekarang baru kita berikan perintah ke dia, eksekusi dari proposal yang dibuat ini, buatkan project Laravelnya. Nah, kita tinggal ketikkan promptnya ke seperti ini. Oke, nah di sini udah dijelaskan nih eh, untuk memulai setup project atau ingin langsung lanjut ke setup. Nah, sekarang kita langsung berikan perintah kayak gini. Misalkan udah sepakat nih. Kita tuliskan aja di sini. Lanjut untuk setup project. Udah, kita klik. Kemudian di sini kita ubah. Jangan planning lagi. Kita pilihnya adalah phase. Eksekusikan. Kemudian di sini kita masih modelnya masih milih Gemini 3. Oke, kemudian dan pastikan di sini karena nanti Laravelnya akan diinstal secara otomatis ya oleh AI agent ini. Pastikan kalau menggunakan Laragon, aktifkan Laragonnya atau menggunakan XAMPP. Dalam contoh ini saya menggunakan XAMPP supaya nanti ketika dia membuat database itu langsung dieksekusi. Nah, karena nanti AI agentnya akan mengecek apakah web server kita aktif atau enggak atau MySQL servernya aktif atau enggak, itu akan dicek dulu. Nah, di sini juga kita perlu ketahui bahwa karena kita akan menggunakan Laravel 12, pastikan di komputer kita itu sudah terinstal yang untuk
minimum spesifikasi untuk menjalankan Laravel 12. Misalkan seperti npm, kemudian Composer, dan lain sebagainya. Itu pastikan sudah terinstall di dalam aplikasi kita. Nah, apabila sudah, kita tinggal enter. Kita tunggu lanjut untuk setup project. Nah, di sini, di pemahaman di sini, kita tinggal oke-oke saja nanti. Coba kita lihat. Nah, ini kurang lebih hampir, tadi saya coba hampir 5 menit juga ketika dia membuat satu project ini. Oke, nah ini analyze, nah, ini run command, Composer create project Laravel, ini perintah untuk membuat project Laravelnya. Oke, makanya saya katakan tadi, pastikan di komputer kita sudah terinstall komposernya. Saya kebetulan cara ngeceknya mudah ya. Cara ngecek komposernya, kita tinggal klik command cmd, seperti ini, kita tinggal klik komposer. Nah, ini kan udah terinstall ya, komposernya udah terinstall. Saya kebetulan menggunakan versi 288. Nah, itu dicek dulu, karena dia akan menginstal menggunakan komposer. Nantinya kalau kita tidak menginstal komposer di dalam webnya kita, di dalam perangkat kita, dia akan error, nggak akan bisa menginstal. Kita klik setuju. Kemudian dia akan melanjutkan ke pembuatan instalasi Laravel versi 12. Nah, di sini langsung akan dieksekusi itu. Akan di-download Laravelnya. Ini kalau kita mau open terminal, boleh. Ini open terminalnya. Ini terminal yang digunakan ya. Ini. Ini yang itu tadi. Nah, ini dia. Kalau mau aplikasinya. Oke. Ini. Kalau mau di-close juga nggak apa-apa. Kalau mau dilihat, misalkan dilihat proses pembuatan aplikasinya. Ini ya. Ini. Oke. Nah, karena kalau mau menggunakannya, kalau mau dilihat pembuatan projectnya itu. Nah, kalau mau di-close juga boleh. Keep in background. Ini cancel aja. Ini. Nah, ini kita fokus saja ke sini. Coba diperhatikan. Dia langsung akan mengecek. Dan ini komen. Dan perlu diingat bahwa prosesnya ini dari pertama menginstal sampai projectnya jadi. Jadi kita tinggal oke-oke saja. Inilah salah satu keunggulan ketika kita membangun satu project berbasis vibe code dengan mode vibe coding ya, dengan perintah lah atau bahasanya vibe coding. Ini langsung kita tinggal oke-oke saja. Kita tinggal duduk ngopi manis, ngopi cantik saja, maka dia akan langsung menginstal apa yang diperlukan. Nah, di sini ada misalnya kita mau nginstal apa. Tadi kan kita menggunakan filamen ya. Ini kan ada apa namanya tadi pengembangan front end menggunakan filamen kan. Filamen PHP. Jadi dia nggak perlu kita ini, dia akan menginstal tuh, install filamen dan sebagainya. Ini ada nih. Nah, Composer required filamen versi 3. Ini akan diinstal adalah versi 32. Nah, kita tinggal setuju saja. Setuju. Maka dia langsung akan melakukan instalasi. Nah, di sini akan di-download, filamennya langsung akan di-download. Filamen. Jadi yang belum paham apa itu filamen, filamen itu salah satu library yang ada di Laravel yang memudahkan kita untuk membuat semacam project Laravel dengan mudah sekali ya. Nah, oke, ini ada perintah lagi, tinggal diokekan Composer filamen filamen. Ini perintah yang digunakan di filamen. Kita klik accept, setuju. Oke, sambilan menunggu ini ya, kita buka dulu biar nggak paham apa itu filamen gitu ya. Filamen sebenarnya ada di video saya ya. Di video saya itu atau di channel YouTube saya ada saya video yang membahas tentang apa itu Laravel filamen. Ini ya, silakan nanti dicek saja di playlist ada yang membahas tentang ini ya, tentang Laravel filamen. Di mana ya? Oke, di mana? Ah, ini dia di React.net. Ah, ini dia. Laravel filamen. Silakan ditonton di sini kalau mau misalkan memperhatikan apa itu Laravel filamen. Tapi ini bukan vibes coding, ini murni apa namanya coding dari awal. Oke, kita balik lagi ke sini. Kita lihat. Kemudian dia akan mendownload. Ini eksekusi komen kompleks. Kurang lebih ada 1 menit. Mendownload semua kebutuhan-kebutuhan aplikasi dalam filamen. Ini kalau dilihat dari eksekusi perintahnya per tahap, apa yang dibutuhkan dia itu akan di-download secara otomatis. Berbeda sekali kalau kita membangun secara manual. Misalnya kita ketik codingnya dari nol, itu kita harus mengetikkan perintahnya itu di terminal secara langsung ya. Dan pasti akan ada error-errornya nantinya.
Oke, ini kita tunggu saja. Kalau mau dilihat detailnya, project nanti di sini. Kalau mau lihat terminal, ini project yang udah jadi ini. Ini source code-nya udah dibangun tuh. Ini kalau mau dilihatnya di sini. Nah, ini dia. Ini dia langsung diinstal. Apa yang dibutuhkan dalam filamen, dia langsung dieksekusi. Tuh, kita balik ke sini lagi. Di finishing, extraction. Oke, selesai. Kemudian filamen berarti selesai ya. Artinya tidak ada error. Dan kalaupun ada error, dia nanti akan langsung diperbaiki secara sendiri oleh si AI agent-nya. Nah, makanya kalau orang bilang mengetik coding dengan vibes coding ini mudah sekali ya. Kita hanya tinggal ketik perintah, kemudian biar agent yang bekerja. Gini ya. Kita tunggu prosesnya. Ini waiting for comment. Oke, comment status. Pengalaman saya tadi ini apalagi install Bootstrap. Nah, sekarang setelah filamen berhasil diinstal, sekarang dilanjutkan ke task berikutnya yaitu menginstal si filamen apa Bootstrapnya. Nah, kita tinggal setuju saja. Oke, maka akan dimulai melakukan instalasi Bootstrap dengan berbasis menggunakan NPM ya, Node Package Manager. Makanya ketika menginstal pakai Node Package Manager, di perangkatnya kita sudah terinstall NPM-nya kita supaya tidak ada error. Oke, baik. Ini karena di dalam tas yang disusun tadi, yang di dalam tas yang disusun tadi ya, itu sudah dijelaskan kira-kira apa yang akan dilakukan. Nah, sekarang oke, filamen install panel. Nah, ini udah mulai menginstal panel ya. Panel itu artinya membuat UI yang oleh filamennya. Kita tinggal klik accept, setuju ya. Ini ya, setuju dan biarkan dia bekerja sendiri. Kalau ada perintah kayak gini, what is the panel ID admin? Nah, ini biarkan saja, biar aja ada perintah. Ini send comment input. Kita setuju saja. Pokoknya kita tinggal oke-oke saja. Biarkan agentnya yang akan bekerja. Ini suggest no input comment. Oke. Accept. Nah, ini di bagian di sini analyze environment ya. Environment itu kan kalau kita buka project Laravel, itu untuk ini, untuk kode yang ini, kode yang untuk koneksi Laravelnya ya dengan database. Nah, sekarang kita tinggal oke ini klik ini saja. Kalau di bagian sini, klik aja ini allow this conversation. Jadi aja pilihannya. Klik oke saja. Oke, biarkan dia akan dibuatkan. Setup. Oke. Nah, npm run build ini untuk membuild yang semua tentang apa namanya, baik itu untuk yang bootstrap dan untuk filament itu sendiri. Kita tinggal oke saja. Fit build, oke. Selesai. Tunggu lagi. Nah, tasnya nanti bisa dilihat di sini ya, eksekusi komennya. Kira-kira apa yang telah dibuatkan nanti akan dijelaskan di sini itu tasnya. Dari pertama desain proposal udah jadi, database skema, UI, UX, ini tas yang akan dilakukan nantinya. Kita balik lagi ke sini. Nah, sekarang sudah mulai di database skema, pembuatan database. Tadi udah dijelasin tadi ya di sini ya, pembuatan database. Nah, di sini sudah dijelasin nih, PHP Artisan Make Model. Ini akan dibuatkan modelnya dulu. Model di dalam Laravel itu sendiri. Kita klik OK, dan biarkan dia akan mengeksekusi untuk pembuatan modelnya. Berbeda kalau kita tidak berbasis vibe coding, model itu kita harus ketik manual. Oke, ini diulang lagi ya. Max model, artisan, make model, victim, make model, ice, dan sebagainya. Oke, accept, setuju. Ini kalau kita lihat di terminal, ini ya udah dibuatin ya. Model-modelnya udah dibuatin tuh. Apps, model, itu udah jadi itu modelnya. Ini project yang udah jadi yang lagi dieksekusi oleh si AI agent. Tuh lihat tuh, udah jadi itu udah dibuatin. Ada ini proses di terminalnya. Kalau kita mau dibuat proses di terminal, nah ini itu udah jadi itu prosesnya. Ini kita balik ke sini. Nah, sekarang tabel-tabelnya lagi dibuat tuh. Tabel database-nya tuh dibuat tuh. Region table, victim table, ini langsung dieksekusi.
biarkan agent yang bekerja. Nah, ini ada untuk migrate ya, migrate yang untuk pembuatan database-nya. Kita klik accept saja. Klik OK lagi, komen lagi, lihat lagi hasilnya bagaimana. Nah, ini artisan make filament ya. Ini artinya akan diperintah untuk membuat controller ya, controller yang ada di dalam Laravel filament itu sendiri. Kita klik OK aja. Kita tinggal OK-OK saja. Di tahap ini sebenarnya kita tinggal OK-OK saja. Oke, kita lihat hasilnya bagaimana. Ah, ini udah dibuatin ya. Ini controllernya ya. Ah, belum dibuat controllernya. Filamennya udah dibuatin tuh. Filamen dia ada di sini tuh. Di resource, view, oh, filamen ada di mana ya? Saya lupa. Kalau nggak salah ada di filamen ya. Coba lihat di sini lagi. Oh, di make filament resource. Oke, accept lagi. Tunggu saja. Nah, ini artisan make filament resource region. Oke, setuju lagi. Ini pembuatan resource untuk yang karena kita menggunakan filamen. Tapi kalau tidak menggunakan filamen, itu mungkin tidak akan dijalankan. Ini apa ini? Send comment. Kita klik OK. Ini sending input comment. Oke lagi. Nggak apa-apa. Kita tinggal OK-OK saja. Filamen resource victim ini akan dibuatkan satu persatu ya. Resource daripada filamen itu sendiri. Kita tunggu lagi. Ini send comment input. Oke aja. Ice oke. Accept aja. Ini oke. Oke. Setuju. Oke lagi. Oke lagi. Kurang lebih hampir sudah 5 menit lebih ya. Oke lagi. Setuju lagi. Oke lagi. Ini komen lagi. Oke. Setuju lagi. Setuju lagi. Oke lagi. Oke, panjang ya. Karena dia akan membuat satu baris per baris kode dari filamen itu sendiri. Nah, sekarang berarti sudah ini ya. Region victim ini udah dibuatin model-modelnya itu untuk filamen itu sendiri. Nah, ini kalau muncul kayak gini berarti ada error, tapi error itu akan diperbaiki. Kalau ada merah-merah kayak gini, itu berarti di dalam file PHP tersebut ada yang error. Tapi errornya kita nggak perlu pusing, biarkan agent yang akan memeriksanya dan dia langsung akan dieksekusi, diperbaiki errornya, maksudnya kayak gitu. Nah, sekarang masuk ke pembuatan database seeder. Database seeder itu artinya untuk apa namanya mengirimkan data dummy bahasanya ke dalam database kita. Ini PHP Artisan DB Sheet dari database seeder yang dibuatkan itu akan dikirimkan ke database MySQL kita. Kita klik setuju. Klik setuju. Oke, kemudian shading. Berarti ini database-nya udah dibuat ya. Udah dibuat. Kita coba cek ya. Kita coba cek di database PHP MyAdmin. Kita coba reload. News. Ada nggak dibuatin deh. Coba kita reload dulu database-nya sebelum balik ke AI Agent. Kayaknya lama ini. Tunggu sebentar. Kita balik ke sebentar. Nah, ini yang dibuatinnya ada nggak ya? Oke ya belum dibuatin. Kita ini aja dulu. PHP karena belum dimigrate tadi ya, belum dimigrate ya. Jadi biarin aja dulu. Ini akan untuk pembuatan controllernya. Oke, set. Pembuatan controllernya. Publish controller, kemudian akan dibuatkan file rootnya.
Ada error, errornya akan diperbaiki, biarkan saja. Nah, sekarang akan diubah di PHP welcome nya ya, yang untuk halaman home page daripada Laravel 12-nya. Coba kita buka source-nya. Nah, ini dia udah sampai di tahap sini ya. Oke, ini kita close. Nah, ini dia ada perubahan-perubahannya. Gak perlu di sana, kita di sini aja. npm run build, klik OK. Kita tunggu proses sampai berakhir ya, sampai selesai. Sampai selesai bisa membangun yang sebuah aplikasi lah tentu saja. Sesuai dengan kebutuhan project yang sudah disusun di sini tadi. Nah, sekarang kita coba cek lagi comment status. Oke, dianalisis lagi apakah ada yang keceritaan, victim, table, form, biarkan saja. Oke, ini ada error. Kalau merah kayak gini error, tapi biarkan AI agent-nya yang akan memperbaiki errornya. Stop operation, analyze, tunggu saja proses pembuatan sampai selesai. Kita nggak perlu buka ya, kalau dibuka nanti akan dibuka source kodenya. Oke, ini kayaknya masih lama ya untuk prosesnya, tapi kita tunggu saja sampai kira-kira, karena kita berbasis agent, jadi kita tunggu saja sampai dari awal kurang lebih nanti berapa lama ya pembuatan dari sebuah aplikasi dengan menggunakan Laravel 12 ini. Kalau misalkan kita ngetik manual tanpa vibes coding ya, berarti kita harus mengetiknya kodenya dari awal ya. Ini clear npm run, oke, nggak apa-apa, kita setuju saja. Jadi bersihkan semuanya. Oke, accept lagi. Biarkan saja, setuju saja kita. Nah, ini prosesnya kan masih lama. Kita lihat di source-nya, ini masih ada perubahan-perubahan, jadi biarkan saja. Ini ada filamen tuh, ini filamen yang udah dibuatin tadi itu. Ini kodenya udah dibuatin, ini hasilnya. Oke, ya, ini biarkan saja. Ini hasil kodenya, kurang lebih hasil kodenya kayak gini lah. Sekarang balik ke AI Agent Manager. Finaling, oke. This region form. Dicek satu-satu. Kayaknya udah hampir selesai ya. Isu and process, oke. Biarkan saja agentnya bekerja saja. Kita tinggal nikmati saja. Ini kayaknya udah mau hampir selesai. Coba kita lihat di dalam database. Apakah database sudah terbuat atau enggak ya? Saya reload dulu sebentar. Village DB. Oh, belum. Berarti belum dibuatin. Tunggu aja. PHP Artisan Serve. Kita klik OK aja. Ini kayaknya udah mulai jalan ya. Setuju. Running. Ini alamatnya. Biarkan saja dulu. Oke. Servernya udah dijalankan. Nah, kita lihat di sini. Ini ya, servernya berarti udah jalan tuh. Kita balik ke sini.
Ini lamanya karena kita menggunakan filamen ya. Tapi tadi kalau kita ubah jangan menggunakan filamen, itu bisa saja. Di sini kita ubah front end admin gunakan filamen PHP. Tapi kalau kita misalkan mau, saya nggak mau pakai filamen, pakai yang kode biasanya dari dari Laravel, boleh juga. Tinggal diedit di sini saja, komen. Tapi ini udah jalan ya, dibiarkan saja. Nah, kita tunggu lagi beberapa saat lagi. Ini ada error. Public controller kayaknya masih ada error. Sys implementation, oke. Kita tunggu sampai si AI agent-nya selesai mengeksekusi atau menuliskan semua source code yang menjadi kebutuhan dalam aplikasi ini. Kayaknya masih ada error yang akan diperbaiki oleh si AI agent-nya. Nah, jadi sekali lagi yang didemokan ini adalah bagaimana membuat project website khususnya menggunakan Laravel dengan menggunakan mode Vibes coding, khususnya menggunakan anti-gravity. Kita tunggu sampai projectnya itu benar-benar tidak ada error lagi dan kita langsung bisa melihat hasilnya. Kalau udah selesai nanti dia akan diberikan keterangan di akhir ya, bahwa sistem sudah dibuat dan untuk adminnya dan untuk username dan passwordnya juga nanti akan disampaikan oleh si AI agent yang ini. Nah, nanti habis ini saya akan coba buatkan satu video tambahan ya. Ini ada oke, migration ya, migration ada yang kayaknya mau diperbaiki. Kita setuju saja. Nanti habis video ini, saya akan mencoba membuatkan, mendemokan satu video tambahan ya, kira-kira bagaimana perbedaan dengan menggunakan full Vibes coding dengan menggunakan cara lainnya. Ini migrate, migrate artinya akan dieksekusikan ke dalam database kita. Klik OK, run command, OK, sukses, biarkan saja. Nah, sekali lagi bahwa yang saya demokan di sini adalah bagaimana membuatkan aplikasi project Laravel, khususnya Laravel 12 dengan menggunakan anti-gravity berbasis Vibes coding. Jadi kita tinggal duduk manis saja melihat hasil eksekusi daripada si AI agent yang bekerja pada si anti-gravity ini. Ini ada beberapa perubahan kayaknya, ada beberapa error yang ditemukan dan si agentnya langsung akan memperbaiki error tersebut. Oke, kita setuju lagi. Biarkan saja dibuatkannya. Agak sedikit lama ya, hampir 20 menit. Nah, ini sekali lagi ini vibes coding betul-betul hanya menunggu hasilnya saja. Nanti saya akan tunjukkan satu contoh lain kira-kira bagaimana membuat sebuah aplikasi yang memang itu sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Nanti di video lainnya saya akan coba menjelaskannya cara lain bagaimana membuat satu project aplikasi dengan menggunakan Vibe coding tapi dengan menggabungkan dengan yang apa namanya chatbot yang lainnya semacam ChatGPT ataupun Gemini AI. Tapi ini karena ini adalah berbasis Vibe coding, jadi video ini khusus saya tampakkan bagaimana cara membuat project dengan menggunakan anti gravity. Oke, itu kayaknya sudah final. All pass sudah selesai dilakukan kayaknya. Kita tunggu proses. Kayaknya lagi finalisasi akhir. Ada sedikit kayaknya diedit tasnya ya. Tasnya ada pelakukan pengeditan. Coba kita lihat di sini di hasilnya tasnya ada perubahan kah yang diberikan?
Oke, kita balik ke sini. Kita tunggu sampai selesai. Oke, udah selesai tuh. Oke. Nah, jadi kan sudah nih. Udah ya. Di sini sudah selesai. Setup project pengembangan fitur inti sudah selesai. Berikut adalah penjelasan ringkat pekerjaan yang telah diselesaikan. Frameworknya di sini dijelaskan instalasi Laravel 12 dengan filamen PHP, udah, dan Bootstrap 5 untuk front end. Database model, udah, region, victim, ini nama-nama tabel yang ada di dalam database kita. Filamen resource, oke, juga sudah ada untuk manajemen CRUD-nya. Fitur inti, scoring, validasi, public portal, halaman depan juga sudah dibuatin dengan menggunakan Bootstrap. Dan ini cara menggunakan aplikasinya. Di sini ada server sudah berjalan di background. Anda bisa mengaksesnya di ini linknya. Dan ini untuk login adminnya. Dan ini kredensial login admin yang telah dibuatkan. Nah, sekarang coba kita klik servernya ini. Kita tinggal buka aplikasinya. Buka aplikasinya. Mudah-mudahan tidak ada error. Kita lihat hasilnya bagaimana. Kita tunggu hasilnya. Apakah ada error yang akan muncul atau bagaimana ya? Kita tunggu saja. Nih, kita coba reload database kita. Apakah ada dibuat databasenya atau tidak ya? Ah, ini manajemen bantuan. Oh, kayaknya ini yang tadi ya. Oh, sorry, sorry. Ini kayaknya saya belum off kan yang tadi ya. Sebentar. Ini kayaknya tadi masih yang project yang tadi. Sebentar, saya close dulu. Saya close dulu yang tadi. Yang ini, yang ini. Kayaknya masih belum saya ini tadi ya. Belum apa namanya? Belum saya stop tadi ya. Kayaknya masih dijalankan yang model yang itu. Sebentar, saya close dulu. Cara ke close-nya bagaimana ya? Bentar. Hmm, ini saya close background. Oke, kemudian karena ada dua project, dia dijalankan yang project yang pertama tadi. Coba saya klik ini, adminnya, not found, tidak ditemukan ya. Berarti masih ada error ya. Ntar, saya klik ini. Nah, ini masih project yang tadi nih. Project yang pertama tadi. Saya belum nge-close tadi sebenarnya. Oke, atau saya buat coba buka di sini ya. Nah, sekarang caranya kayak gini aja. Saya coba buka projectnya. Kita simpan dulu nih. Admin.com, aksesnya ini ya, 127 admin ya. Ini coba kita simpan dulu. Saya copy, kemudian saya simpan pakai notepad. Notepad, oke, notepad, oke, dah. Ini kita simpan dulu. Sekarang kita close-nya dulu, close. Kemudian ini kita open folder ya. Kita close anti gravity-nya juga boleh. Kita close dulu. Nah, sekarang kita buka project yang dibuatin tadi, dia simpan di sini tuh. Di folder C, kemudian ada di folder user, kemudian nama user kita. Kalau saya namanya adalah ini. Dan ada di game ini, kemudian ada di anti-gravity, kemudian ada di annotation, playground ya, sorry, playground, kemudian ada di ini, Andromeda, yang ini, untuk yang ini projectnya itu. Itu project yang tadi udah dibuatin. Sekarang kita buka lagi anti-gravity-nya. Anti-gravity kita buka. Oke, sekarang kita open ya folder yang tadi ya. Open folder. Kita buka C di user, nama user, game ini, anti-gravity, playground. Ini dia projectnya. Ini ya yang tadi ya. Kalau ini yang, oh ini bukan. Oh berarti yang ini. Oke, kita klik select folder. Nah, ini hasilnya. Tuh, nah tuh. Ada filamennya kan. Nah, ini project yang sudah dibuatin tadi itu.
kita jalankan si servernya. Jalankan servernya karena kita sudah matikan AI agent tadi. Jadi kita tinggal harus jalankan manual nih. PHP artisan Blender running. Oke, kita klik. Nah, ini dia hasilnya. Ini hasil yang dari yang tadi ya. eh yang dari file code yang kita ketikkan tadi itu. Di sini udah jelaskan tuh, tangkap ini halaman awalnya. Nah, ini cek status bantuannya. Ini ya, cari data. Nah, ini pemerintah kabupaten kota. Ini kalau cek status bantuan kita klik gini ya. Semacam landing page lah. Nah, ini dia. Di sini ada total korban, paket bantuan. Jadi ya aplikasinya ya, seperti ini ya. Bagus juga tampilannya. Nah, kalau kita mau login, kita klik login. Ini kalau kita mau login petugas, nah admin login kan. Nah, kita masukkan login ini tadi, admin.com. Ini filamennya, password, kita klik sign in. Sekarang, nah ini halaman ini dibuatnya menggunakan filamen. Filamen. Nah, sekarang kita tunggu proses loginnya. Apakah ada yang salah? Sebenarnya kalau nanti ada yang salah, kita bisa nyuruh AI agent untuk memperbaikinya. Nah, ini dia. Nah, ini halaman dashboardnya. Dan ini adalah halaman dashboard yang dibangun menggunakan filamen. Nah, kalau kita klik ini tabelnya. Satu, ini edge type ini bahasa Inggris memang. Ini adalah jenis bantuan ya. Nah, kekurangan filamen ini memang loadingnya yang agak sedikit lambat ya. Tadi kita tidak memberikan yang pemahaman untuk mempercepat loadingnya. Nah, ini tadi nih. Paket sembako, uang tunai. Kita tinggal new, kita tambahkan datanya. Artinya aplikasinya udah jadi. Tes ya, misalkan ya. Tes jenis bantu. Nah, ini unit, misalkan saya nggak tahu ini apa ini. Oke, misalkan kita create, ini stok ada 10. Kita create, dah. Oke, jadi create, kita lihat di sini, dan ini hasil yang udah jadinya tuh, tes jenis tadi itu. Nah, udah jadi kan? Dan ini adalah tabel yang kedua, report, laporan, ini distribution, dan ini region. Nah, hasil aplikasinya jadi. Hasil aplikasinya udah jadi. Ini kalau kita keluar, sync out, udah jadi. Kemarin kita balik ke halaman dashboard awal. Ini dibangun menggunakan Bootstrap, ya kurang lebih bentuknya seperti ini. Ini cek status bantuan dan lain sebagainya. Yang saya katakan, hasil aplikasinya jadi. Jadi kayak gini. Dengan menggunakan five coding tadi. Tetapi sekali lagi saya nyatakan bahwa kalau misalkan ini tentu ada satu dua yang memang dari tampilan aplikasi baik di dalam dashboard admin tadi sudah saya demokan tadi ketika misalkan kita menggunakan yang di dalam tadi ya admin ini yang di dalam halaman admin itu sendiri ya ini kan ada yang belum sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan ini bahasa Inggris. Kemudian di sini masih ada yang misalnya bentuk tampilannya new victim. Ini victim berarti kita ada sanggahan ya dan sebagainya. Hasilnya jadi tapi ada fitur yang dibuatkan itu kadang tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Itulah kekurangan Fast Coding. Kalau kita full dengan Fast Coding yang seperti tadi. Nah, yang mau saya katakan, project aplikasinya jadi, udah selesai dibuatnya dengan yang ini ya, yang dengan yang tadi itu, sesuai dengan planning yang disusun tadi itu semuanya. Hasil aplikasinya udah jadi semuanya, tetapi kekurangannya dari Vibe Coding ini dengan model seperti ini adalah hasil tampilannya itu kadang tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Walaupun kita bisa memperbaikinya lagi. Misalkan contoh, ini dashboard. Ini kan dashboardnya kan bahasa Indonesia kan, bahasa Inggris ya. Nah, sekarang kita misalkan nyuruh AI agentnya, kita tuliskan di sini. Kita nyuruhnya misalkan ubah yang ini, sorry, ubah yang ini menjadi bahasa Indonesia semuanya. Kita misalkan kasih perintah seperti ini.
Nah, kasih perintah misalkan ubah nama menu dalam halaman admin dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Nah, sekarang misalkan kita suruh itu ubah ke dalam bahasa Indonesia. Kita enter. Kita ini very fast ya. Kita enter. Nah, sekarang si AI agent-nya akan memperbaiki itu. Akan memperbaiki lagi. Akan memperbaiki lagi. Kita nanti akan dieksekusikan. Kira-kira apa yang mau kita ubah? Nah, dilihat di sini tuh. Dilihat. Sales dashboard. Kemudian dia akan memperbaikinya. Kita tunggu sebentar proses eksekusi oleh AI agent-nya. Dan ini coba dilihat. Perlu waktu sebentar. Oke, ketemu. Dia lakukan analisis. Oke, dapat. Kita tunggu proses perubahannya. Apakah dia paham dengan apa yang kita perintahkan? Kita tunggu saja. Atau dia semakin bingung. Dia sudah dilakukan editing. Structure, oke. Widget, oke. Ini nah, kita accept ya. Accept artinya kita sepakat sesuaikan lah. Artinya apa yang dilakukan perubahan itu kita setuju. Accept. Oke, nah ini telah dilakukan. Telah diubah ke bahasa Indonesia. Kita lihat hasilnya. Kita reload. Nah, udah diubah kan? Jenis bantuan, laporan kerusakan, distribusi bantuan, wilayah korban udah dibuatin. Udah diubah. Hanya sesimpel itu saja. Misalkan kita klik korban, kita klik di sini udah jadi itu. Kita klik new korban dan lain sebagainya. Sudah diubah dengan bahasa Indonesia sesuai yang kita perintahkan tadi. Itulah Vibes Coding. Nah, misalkan kita mau buat di dashboard. Nah, sekarang coba di dashboard ya. Nah, halaman dashboard kan hanya ada seperti ini. Misalkan kita mau perintahkan si AI agent ini di halaman dashboard ini kita mau tunjukkan grafiknya, ada grafiknya di sini. Nah, kita tinggal kasih perintah aja di dalam si anti grafiknya seperti ini, kayak gini. Ubah halaman dashboard dashboard admin. Jangan apa kayak gini. Tambahkan graf visualisasi visualisasi data penerima bantuan penerima bantuan dalam bentuk grafik. Kalau kita mau spesifik lagi, jenis grafik itu kan ada jenis grafik batang, pie ataupun donat. Misalkan kita mau spesifik lagi, pie misalkan atau batang. Boleh. Misalkan kita tuliskan pie. Oke. Nah, tambahkan visualisasi data penerima bantuan dalam bentuk grafik file. Oke, kemudian kita berikan kayak gini. Tuliskan kode lengkap untuk kebutuhan ini. Nah, kita tinggal enter. Ini sesimpel itu saja. Dan kita tunggu hasilnya. Kita lihat prosesnya seperti apa. Kita run widget, karena dia akan membuat widget baru. Kita klik OK. Karena kita suruh buat grafik, maka dia akan mengeksekusi itu membuat grafiknya.
Oke, kemudian ini akan dianalisis tabel-tabel yang terkait untuk yang ini ya, yang sesuai dengan grafik yang kita inginkan. Kita tunggu. Ini ada penambahan filamen widget. Klik OK. Lagi running ini untuk widget in panel, yes. Oke, kita tunggu eksekusinya. Oke, ini ada send comment, kita klik OK saja. Setuju. Setuju lagi. Ini Pi, oke. Setuju. Biarkan agent bekerja, kodenya langsung akan disesuaikan. Kita tunggu prosesnya. Analysis region. Dia lakukan analisisnya dulu. Nah ini, oke, kita setuju saja. Nah udah jadi itu. Nah sesuai permintaan maka di sini akan ditambahkan visualisasi dalam bentuk pie untuk penerima bantuan. Nah ini kodenya. Nah kita coba reload aplikasinya. Reload. Kalau ada error nanti kita suruh perbaiki errornya. Kita tunggu. Nah ini kan ada error nih. Ada error kan? Ini ada error. Nah, kalau kita ada error dalam pembuatan project kita tidak usah pusing. Kita tinggal suruhkan AI agent untuk memperbaiki errornya. Caranya gimana? Kita copy errornya. Kita copy errornya. Oke. Kemudian kita balik lagi ke si anti gravity-nya. Dan kita tuliskan kayak gini. Muncul error pada saat halaman dashboard admin diakses. Nah, kita klik shift enter. Errornya yaitu adalah dari koma kedua ini dia. Kan? Pertama kita enter ke bawah, shift enter. Lakukan perbaikan error dia kayak gini. Analisis dan lakukan perbaikan error tersebut. Kalau temukan error, misalnya ini kayak ini error, cukup kasih perintah kayak gini saja. Copy errornya, ketikkan prompt seperti ini, kemudian tinggal enter. Nah, biarkan si AI agent akan melihat kenapa itu error, dan kalau kita ada mengetikkan perintah analisis, dia nanti akan memberikan petunjuk kepada kita apa error yang terjadi. Nah, ini kita set setuju. Nah, telah dilakukan perbaikan ini karena kita ada menuliskan analisis, dia akan mengatakan kepada kita apa yang error tersebut terjadi. Nah, di sini sudah jelaskan tuh, analisis masalah, error cannot ini bla 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 sebagai non static bla 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 bla. Dan ini penjelasan dari kenapa error tersebut muncul dan dan apa perbaikan yang telah dilakukan untuk memperbaiki error tersebut. Nah, sekarang kita reload lagi projectnya. Nah, hilangkan errornya, nggak ada lagi. Nah, dan ini sudah ada penerima bantuan widget yang untuk Pi-nya sudah muncul. Tapi kenapa nggak muncul grafiknya? Karena datanya belum ada. Kan datanya masih kosong. Belum ada. Penerima bantuan per wilayah. Per wilayah. Nah, di sini kan belum ada datanya. Masih kosong. Belum ada data penerima bantuannya. Deskripsi bantuan. Kalau kita cek, kan belum ada data penerima bantuannya. Coba kita tambahkan satu data. Ini misal saja kita tambahin satu data. Nah, ini misalkan, nah ini belum ada ya, victimnya belum ada ya. Jadi nanti kalau mau ditambahkan data silakan saja. Nanti akan muncul yang si grafik yang penerima bantuan per wilayah di sini akan muncul. Ini kenapa nggak muncul grafiknya? Karena datanya belum ada.
Nah, kalau mau kita tes, misalnya kayak gini, ini kan datanya masih kosong nih, belum ada. Hanya ada yang di jenis bantuan, ini kan ada. Kemudian laporan kerusakan, kan belum ada. Kemudian di distribusi bantuan, belum ada kan. Ataupun di wilayah kan belum ada. Ini udah ada, korban. Nah, belum ada kan. Jadi tiga tabel ini, korban, distribusi bantuan, laporan kerusakan, kan belum ada datanya. Nah, kita nggak mau ngisi satu-satu. Kita tunggu si AI agent aja yang ngisinya. Karena kayak gini. Buat dan isikan data dummy untuk tabel apa tadi? Tabel apa? Misalkan kita suruh isi tabel eh, korban. Korban, kemudian untuk laporan kerusakan. Dan apa tadi satu lagi? Dan distribusi bantuan. Udah. Buat dan isikan data dummy ke database untuk kabel. Oke, kita tinggal kasih perintah kayak gini aja, biar dia yang isikan. Kita enter, kita enter, karena kita malas ngisi tadi ya. Sebenarnya kalau kita ngisi satu-satu bisa saja. Ini ngisi satu, tapi kita kasih si AI agent aja lah, biar dia aja yang isinya. Udah, klik. Oke, ini akan nanti dibuatnya slider ya. Kita klik accept, setuju. Nah, ini kalau ada error, biarkan saja dia memperbaikinya. Make factory, accept. Oke, accept, 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 setuju semuanya. Itu karena ada error tadi ya, jadi dia perbaiki dulu. Dummy data, digenerate dulu datanya, biarkan saja. Oke, kita accept all, setuju lagi. Database readernya dibuatkan, kita setuju saja. Oke, database readernya dibuatkan, kita klik. Nah, ini kan PHP data artisan DB-sheet ya. DB-sheet itu artinya mengirimkan data dummy ke dalam database kita. Klik OK, accept, ya running. Kita tunggu saja, accept, setuju saja. Setuju, setuju, sebentar. Kita tunggu selesai dulu semuanya. Karena ada banyak nih. Diperbaiki dulu. Save all. Oke, kita klik OK lagi. DB-sheet-nya diklikkan data dummy-nya lagi. Sending database. Tadi mungkin ada error ya. Ini juga sama, kayaknya ada error tuh yang muncul tuh. Itu, ada error. Kan diperbaiki lagi itu. Kita klik lagi. Set. Ini. Oh. Ini udah limit ya. Jadi jadi prosesnya seperti itu kayaknya udah limit tadi. Biasanya kalau error agent kayak gini itu ada limitnya udah tercapai ya. Jadi ini kekurangan kalau kita pakai kayak agent. Jadi ibaratnya ada limitnya ini. Ini saya nggak ulang lagi. Jadi coba kalau kita lihat ada nggak dimasukin tadi. Tadi kayak kebetulan lagi ada error. Ah, ini datanya udah ada tuh. Datanya udah ada tuh dimasukin tadi itu. Ini datanya tuh. Distribusi bantuan. Ini belum. Korban. Ada datanya tuh. Ini contoh data dummy-nya. Coba kita klik dashboard. Nah, grafiknya akan muncul tuh. Karena udah ada datanya. Nah, artinya apapun yang kita inginkan, kalau di dalam aplikasi kita, kita ingin tambahkan ini, maka kita tinggal perintahkan si AI agent-nya untuk mengeksekusi hal tersebut. Nah, di sini udah muncul keterangan tadi saya udah limit ya, udah limit ya. Jadi tidak saya lanjutkan lagi. Nah, kurang lebih seperti itu ya.
bagaimana kita membangun sebuah aplikasi dengan menggunakan AI coding ya, di Vibes Coding. Ini kita klik sync out, untuk halaman awalnya. Jadi di sini nanti akan muncul datanya yang ini ya, 50 total korban terdata dan ini untuk awalnya halaman yang mana. Aplikasinya jadi. Jadi sekali lagi ini adalah contoh praktek bagaimana membuat aplikasi menggunakan anti-gravity yang berbasis Vibes Coding. Kalau mau lebih detail lagi dalam membuat aplikasi ini, kalau tadi kita tinggal ketikkan perintah-perintahnya saja, kita tinggal oke-oke saja. Kalau mau lebih spesifik lagi aplikasinya dan itu sesuai dengan kebutuhan kita, ada cara yang lebih mudah lagi. Contohnya, perhatikan aplikasi ini. Ini aplikasi yang untuk bantuan desa. Dan ini semuanya saya membuatnya berbasis Vibes Coding. Ini dan dengan menggunakan Laravel 12. Ini Laravel 12. Tetapi ini saya menggabungkan dengan ChatGPT dan Anti-Gravity. Nah, ini bisa dilihat di dalam penjelasannya ada di dalam video saya ini. Vibes Coding yang ini ya, yang belajar Vibes Coding, pengenalan instalasi. Dan ini sih, Laravel 12 dengan Vibes Coding AI. Ini kan, ini. Di dua video ini saya sudah menjelaskan tentang bagaimana membangun sebuah aplikasi dengan menggunakan ChatGPT dan juga tentang anti-gravity dan hasilnya ini dia aplikasinya. Jadi seperti ini dan dia sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Bagaimana caranya? Itu nanti akan saya bahas di dalam video saya yang berikutnya. Baik, itu saja untuk video hari ini. Silahkan mempelajari tentang Vibes Coding khususnya menggunakan anti-gravity. Tetapi sekali lagi, satu kata kunci yang paling harus diingat adalah kalau kita ingin belajar betul-betul menuliskan kode berbasis Vibe coding, kita harus paham tentang bahasa pemrograman yang kita tuliskan itu. Kalau kita tidak paham, hasilnya pasti akan sulit untuk tercapai sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, makasih banyak. Ketemu kembali di video yang berikutnya.